Terus di bagian bawahnya ada tulisan kecil, hanya untuk barang-barang tertentu. Nah, ini tuh merupakan fine print disclaimer. Yang ketujuh ada iklan puffery. Iklan ini mengklaim yang melebih-lebihkan, yang menyimpang dari kebenarannya. Tapi dia tuh tidak menipu sebagian besar penonton. Contohnya nih, ada minuman yang bilang unbelievably delicious gitu kan. Kalau misalnya kita lihat dari kata-katanya aja udah lebay gitu. Tapi kan beberapa konsumen yang rasional nggak akan nganggap ini tuh yang enak banget gitu, yang unbelievably delicious gitu. Yeah. Tapi kan nggak semua orang rasional. Lalu ada juga iklan sex appeal. Jadi ini tuh iklan yang berhubungan dengan kesenangan seksual. Iklan sex appeal ini memikat penonton dengan menarik hasrat dan fantasi seksual mereka. Pengiklan menggunakan pendekatan ini karena merupakan metode yang mudah dan terbukti menarik perhatian dengan cepat, terutama pria. Kemudian ada feel good ads. Ini tuh iklan yang menyenangkan gitu ya. Mereka menghubungkan perasaan baik yang ditimbulkan dengan merek mereka. Contohnya nih, ada iklan mobil yang menunjukkan mobil itu lagi ngebut-ngebutan di jalan yang basah karena hujan, terus nggak ada lalu lintas gitu kan. Udah gitu, yang kita lihat kan cuman jalan bebas lalu lintas dan mobil yang sangat mengkilap gitu. Udah gitu ada image ads. Ini tuh adalah iklan gambar yang untuk menarik gambar tertentu yang dimiliki orang-orang. Misalnya kompeten, keren, tangguh, bertanggung jawab, dan lainnya. Contohnya di sebelah ini ada iklan jam yang bilang dia tuh exceptional karakter gitu. Jadi jika memiliki jam ini akan memiliki karakter yang luar biasa, kayak gitulah implisitnya. Lalu yang 11 ada celebrity endorsement. Nah, pengiklan menggunakan selebriti, aktor terkenal, bintang dalam penyampaian produk mereka. Mereka menjual gaya hidup yang diinginkan semua orang. Seperti contoh di samping, ada Taylor Swift yang mengiklankan minuman cola untuk diet. Yang mungkin kita berpikir gitu ya, dengan membeli minuman tersebut, kita bisa menjadi lebih bergaya dan lebih langsing seperti Taylor Swift gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Iya, baik. Oke, terima kasih dari kelompoknya siapa nih? Verani, Cynthia, Davin, Pratama, siapa lagi tadi itu ya? Sudah, ya gitu. Nah, nanti kita ke kelompok 9, tetapi sebelum saya lupa, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Jadi bahwa, kenapa saya bilang ini suatu topik yang menarik, karena ini seringkali kita temui. Jadi beberapa hal yang saya mau tekankan, yaitu pertama, ternyata menjadi jurnalis itu tidaklah mudah. Ya, harus mampu bersikap netral, tidak boleh menggiring terhadap opini pribadi. Nah, ini membuat bahwa sosok jurnalis sebenarnya adalah sosok yang harus mampu mempertahankan integritas diri, harus menjaga netralitas. Berarti supaya seseorang bisa memiliki kemampuan seperti itu, maka dia harus mengerti, mengenal dirinya, memahami apa tuntutan profesional terhadap bidang pekerjaannya. Jadi kalau beberapa waktu yang lampau ya, boleh kita sebut mungkin lebih dari 10-20 tahun yang lalu, terkadang menjadi jurnalis itu, dari pengamatan saya ketika saya masih kecil ya, menjadi jurnalis itu kadang suatu kebanggaan. Bahkan kadang suatu profesi yang oleh orang lain itu dianggap, wah jadi reporter ya, wah jadi jurnalis ya. Itu dianggap sesuatu yang hebat. Karena kenapa? Dulu dikatakan jurnalis itu punya kekuatan yang sangat besar di dalam mempengaruhi. Bahkan di dalam, kalau kalian tahu novel tetralogi Pramudia itu, saya punya bukunya itu. Pramudia itu salah satu sastrawan Indonesia yang cukup terkenal ya. Di situ dia mengisahkan bagaimana sosok Minke itu, Minke menjadi seorang penulis kolom, ya, dan bagaimana pengaruh itu sangat kuat. Nah, ini yang kadang disebut dengan dikatakan bahwa sesungguhnya ujung pulpen, pena itu lebih tajam daripada senjata, daripada pisau. Karena dengan tulisan, kalian bisa menggiring suatu pemikiran orang. Dengan tulisan, kalian bisa
membalik suatu arah perjuangan, misalnya seperti itu. Ya. Nah, itulah kenapa menjadi seorang jurnalis itu sebenarnya suatu tanggung jawab dan suatu hal yang sebenarnya membanggakan. Inilah yang sekarang kita lihat seringkali, saya sudah pernah sampaikan minggu lalu, karena jurnalis-jurnalis Indonesia asal mencaplok suatu berita tanpa pun memberikan kredit. Ini sumbernya dari mana, ini apa. Bahkan tidak jarang kita menemukan suatu berita yang tipenya juga banyak. Tadi saya lihat slide kalian yang pertama itu, yang di-share oleh Pratama, itu juga banyak typo. Ya, kalian harus mengurangi unsur-unsur typo supaya bisa tepat di dalam berkomunikasi. Salah satu hal dasar adalah mengurangi typo gitu. Oke, terus yang kedua, tadi yang mungkin dipresentasikan oleh siapa yang terakhir, Ferani atau Cynthia, yang ada tentang anxiety ads, iklan yang kayak tadi misalnya apa tuh iklannya, anxiety ads, memberi takut misalnya, kalau botak nanti kamu nganu loh, kelihatan lebih tua kalau aku botak gini. Nah, ada beberapa unsur anxiety yang juga tercipta di dalam masyarakat kita tanpa melalui iklan. Ya, nah ini penting untuk kita ketahui. Sebagai contoh ya, kalau kita perhatikan di masyarakat kita, warna kulit putih, kulit cerah itu dianggap seolah-olah lebih bagus, seolah-olah itulah kecantikan. Iya enggak? Iklan kita pemutih, seolah-olah bahwa pemutih itu harus bagus. Pakai lotion Citra, pakai lotion apa untuk membuat kulit Anda lebih putih, lebih cerah. Emang kenapa kalau kulitnya nggak putih? Ya, emang kenapa kalau rambutnya nggak lurus? Kalau rambutnya keriting, rambutnya kribo, emang kenapa? Nah, itu yang nggak pernah ada di dalam kesadaran masyarakat kita. Ya, di dalam barangkali iklan atau telenovela, sinetron, pembawa acara, kebanyakan semua yang tampil kalau bisa kulitnya sawo matang, jangan kulitnya hitam, jangan rambutnya kribo, jangan rambutnya keriting. Kenapa? Kenapa tidak ada seorang seseorang yang tampil dianggap menarik, cantik, tetapi kulitnya hitam? Nah, di sini sebenarnya di dalam masyarakat kita sudah tercipta suatu justifikasi, sudah tercipta suatu diskriminasi di bawah alam sadar. Di beberapa negara maju, sebagai contoh kalau kalian melihat iklan dari Microsoft, Google, Apple, begitu banyak di dalam iklan produk mereka itu warna kulit. Orang-orangnya kulitnya hitam, ya, ditunjukkan pakai produk pakai apa. Tapi kalau kita enggak. Biasa di negara yang belum mampu menghargai suatu diversifikasi, ya, suatu keberagaman, kita biasanya bisa dilihat dari cara-cara kehidupan bermasyarakat kita, termasuk beriklan tentunya, termasuk menyampaikan informasi, kita lebih banyak bias ke kelompok tertentu. Iklan HP nggak akan menarik kalau yang pegang orang kulit hitam dengan rambut keriting. Bagus rambutnya lurus, kulitnya putih, bila perlu di Photoshop lagi supaya mulus, dan dia yang pegang HP. Tapi kalau kalian balik ke negara yang katakanlah kita sebut lebih maju, mereka yang sudah menghargai diversifikasi, mereka tidak menampilkan hal itu karena mereka tahu hal itu bias, gitu. Iya. Nah, saya pernah menegur salah satu tim di dalam kami ketika saya berkendara naik mobil, di samping saya ada 2 orang mungkin dari Indonesia Timur, dari Papua. Kulitnya hitam, rambutnya keriting. Rekan saya di samping, dia ketawa, lihat deh orang sebelah itu, kok bisa gitu ya, ketawa. Dia terus suaranya juga keras gitu ya, maksudnya ngobrol di atas motor itu keras, ketawa. Saya bilang, kenapa kamu ketawa? Itu tidak apa-apa. Kalau kawan saya di samping itu, anggota saya itu anak kecil, masih SMP, SD, nggak apa-apa. Tapi ini orang besar, usia di atas 20 tahun. Tidak mampu melihat hal seperti itu. Saya tegur, ya nggak bisa gitu. Itu memang seperti itu. Ya, oke, intinya dijelaskan. Saya cukup bersyukur, saya hidup besar di Indonesia Timur. Saya ketika kecil, saya berjalan berangkulan tangan dengan kawan-kawan yang kulitnya hitam, dengan yang rambutnya keriting. Ya, saya terbiasa dengan keberagaman seperti itu. Sampai di Jawa, memang saya melihat kecenderungan seperti itu sangat kurang. Dan media banyak dikontrol oleh Jawa. Oleh karena itu, jadilah iklan kita, apalagi yang siapa nih? Saya kok lupa. Sinetron kita kebanyakan berisi orang-orang kulit putih. Anda bisa bayangkan jika Anda mengiklankan sebuah iklan
produk pemutih ini sangat bagus, membuat ketiak Anda putih, membuat bagian-bagian hitam di kulit Anda putih, dan itu dinonton oleh masyarakat Papua yang dia pakai itu sebanyak 2 ton juga di kulitnya, dia nggak akan bisa putih. Ya, tapi nggak salah jika produk itu ada. Ya nggak. Nah, tinggal bagaimana kita membombardir informasi, dan dalam aspek lain, semua film, semua hasil karya kreatif, semua hanya lebih mengunggulkan atau hanya lebih mengedepankan, lebih mengutamakan yang tampil adalah orang-orang kulit putih. Maka jangan buru-buru mengatakan bahwa kita adalah negara yang toleran. Seringkali toleran itu disangkut pautkan dengan unsur agama. Sebenarnya masih jauh. Betul, kita secara negara mengakui toleransi. Kita secara negara mengakui hanya secara aturan, tetapi dalam pelaksanaan kenyataan di lapangan, kita termasuk tidak toleran. Ya, kita termasuk tidak toleran. Nah, hal ini perlu disadari bagi kalian generasi muda, ya, supaya nanti ke depannya kalau kalian membuat kebijakan atau kalian terlibat di dalam masyarakat, kalian berkiprah, kalian menyadari hal-hal yang kurang ini dan kalian bisa menegakkan mana yang benar, begitu. Ya. Nah, itu terkait dengan anxiety ads. Kemudian tadi intisari dari critically tentang berpikir kita tentang media adalah tadi yang disampaikan oleh Davin, media literasi. Memiliki literasi, memiliki pemahaman tentang bagaimana media itu. Semua itu ditulis oleh manusia. Bahkan yang ditulis oleh sebuah komputer, karena yang bilang, Pak, AI sudah bisa loh menulis berita. Betul, tetapi AI mengambil data. Tergantung juga algoritmanya bias nggak. Ya, bahkan di dalam smart surveillance kayak yang di Amerika yang pernah dikritisi, kebanyakan kamera-kamera itu lebih mengedepankan algoritmanya mendeteksi orang-orang yang berwarna kulit putih. Mungkin algoritmanya memang mudah mendeteksi itu, tapi itu kadang disebut juga sebagai diskriminasi algoritma. Ada gitu Pak istilah diskriminasi algoritma? Ada. Dan itu bukan istilah dari saya, itu istilah dari yang saya baca dari mengikuti asosiasi ACM. Ya, suatu asosiasi yang prestise yang sudah diakui di tingkat dunia. Itu ada yang namanya. Nah, kemudian kayak Amazon, Nvidia, dan lain-lain itu mereka semenjak yang sempat kasus rasial kulit hitam itu kekerasan oleh polisi, itu mereka memperbaiki algoritma mereka. Ya, nah hal seperti itu ada. Jadi intisari dari critical the media itu adalah media literasi. Bagaimana kemudian masyarakat kita perlu memahami hal itu. Bagi kalian yang bisa mengenyam bangku pendidikan sampai setinggi ini, biasanya media literasinya sudah baik. Tinggal barangkali sesekali tergiring, tetapi kalian bisa kembali lagi pada pemahaman yang baik, yang benar itu bagaimana. Ya, nah tinggal bagaimana kalian sekarang bisa menyebarkan dan mempengaruhi kepada orang-orang lain sekitar kalian yang barangkali belum memiliki pemahaman seperti itu. Oke, itu sedikit dari saya. Mungkin ada tanggapan lain sebelum kita masuk ke kelompok kedua. Belum ada. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompoknya Juan, Joanna, Anjaya, sama Michael. Ya, silakan. Oke Pak, izin share screen Pak. Ya. Ya, sudah terlihat ya Pak? Yes, ya oke, udah. Oke, selamat siang Pak Irvin dan teman-teman. Siang. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang sains dan pseudoscience. Oke, pertama-tama sains itu apa sih? Secara harfiah, sains itu ilmu pengetahuan gitu ya. Alat intelektual yang paling kuat yang pernah ditemukan oleh manusia. Kenapa? Karena sains sudah mentransformasi cara bagaimana kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Nah, contohnya smartphone. Kalau dulu kan orang mau surat nyurat pakai burung merpati gitu ya, diselipin ke kakinya terus terbangin, tuh gak ngerti gimana caranya ngerti alamatnya tuh burungnya ya. Terus Graham Bell akhirnya nemuin telepon, orang-orang beralih ke telepon, cuma kan telepon masih statik ya di tempat itu aja. Terus ditemuin handphone, ditemuin smartphone, orang-orang bisa telepon di mana aja, kapan aja, kayak gitu. Terus komputer, ditemukannya komputer dan merevolusioner gimana cara kita bekerja. Sekarang semua udah serba digital gitu, untuk kontrak kerja aja dikirim lewat email, tanda tangan digital, dikirim email lagi selesai kayak gitu. Terus kulkas juga ada merevolusioner food and beverage gitu ya, cara pengawetan makanan kayak gitu. Nah, basic pattern of scientific reasoning.
Jadi, sains itu adalah metode investigasi untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi suatu kejadian fisik dan kejadian natural atau alamiah dengan cara pengamatan dan eksperimentasi yang teliti. Nah, ada tahapan-tahapannya. Pertama, identifikasi masalahnya, terus mengumpulkan data-data yang relevan, memformulasikan dugaan untuk menjelaskan data-data tersebut, terus menguji dugaan tersebut dengan cara pengamatan dan uji coba. Nah, mengidentifikasi masalah. Science merupakan aktivitas problem solving atau pemecahan masalah yang selalu dimulai dengan pertanyaan yang peneliti percaya dapat dijawab dengan observasi atau percobaan. Nah, contoh-contoh pertanyaannya itu kayak gini. Kayak, apakah semesta dimulai dengan Big Bang? Terus, apakah dengan minum red wine bisa mengurangi risiko serangan jantung? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu bisa dijawab dengan cara observasi atau uji coba ya, eksperimen, kayak gitu. Terus, mengumpulkan data-data yang relevan. Nah, uji terkuat untuk teori ilmiah atau suatu dugaan adalah cocok atau tidaknya dugaan tersebut atau teori tersebut terhadap fakta yang kita observasi. Nah, ini ada contoh. Galileo sempat menolak klaimnya Aristoteles yang mengatakan bahwa benda berat terjatuh dengan kecepatan lebih tinggi daripada benda ringan. Nah, dia nolak itu dengan cara uji coba. Ngejatuhin dua bola besi yang beratnya berbeda dari atas menara piring Pisa. Nah, keduanya jatuh dengan cara di saat yang bersamaan. Ini ada ilustrasi singkatnya ya. Sebenarnya kan ini secara fisika cuma bicara soal hukum kekekalan energi mekanik gitu ya, di mana energi potensial ditambah dengan energi kinetik itu konstan di setiap waktunya, kayak gitu, kalau secara fisika. Nah, selanjutnya adalah memformulasikan dugaan atau hipotesis. Nah, semua investigasi ilmiah dijalankan dengan beberapa asumsi-asumsi dasar yang mempengaruhi jenis pengamatan dan eksperimen yang akan dijalankan oleh sang peneliti. Jadi kalau mau meneliti, pertamanya bangun dulu hipotesis, kayak gitu. Nah, hipotesis secara gak langsung menentukan jenis observasi yang akan dijalankan. Karena tanpa adanya hipotesis, saintis gak akan mempunyai clue apa-apa untuk memulai investigasinya dari mana. Nah, observasi biasanya digunakan untuk menguji keabsahan atau kebenaran dari suatu dugaan, kayak gitu. Yang terakhir adalah menguji hipotesis. Nah, hipotesis ilmiah diuji dengan cara mempertimbangkan implikasi atau pengaruh dan menguji implikasinya dengan cara pengamatan dan uji coba. Nah, kalau di bukunya itu ada ilustrasi kayak gini. Jadi ada 5 orang, merupakan satu keluarga, naik ke pesawat kayak gitu ya, masuk ke kabin kelas bisnis. Nah, setelah pesawatnya terbang, ternyata 5 orang ini sakit, satu keluarga ini sakit dengan gejala yang sama. Muncul dugaan pertama kalau mereka tuh sakit gara-gara makan makanan di pesawat. Nah, dugaan ini harus diuji keabsahannya. Caranya yang pertama, jika penumpang menjadi sakit karena makanan yang mereka makan di pesawat, maka semua penumpang juga yang makan makanan di pesawat harusnya sakit, gitu. Nah, tapi ternyata nggak semua orang di pesawat yang makan makanan di pesawat itu sakit. Jadi kita bisa tarik kesimpulan kalau penumpang si keluarga ini sakit bukan karena makan makanan di pesawat. Nah, ini tuh namanya modus tollens ya. Jadi ini kan udah dijelasin juga sebelum-sebelumnya sama Pak Irvin ya. If H then I, terus not I, maka kesimpulannya not H. Nah, ini tuh banyak digunakan pada argumentasi saintifik sebagai cara menolak ya, falsifying suatu dugaan, kayak gitu. Terus karena hipotesis pertama salah, pakai hipotesis yang kedua, dugaan yang kedua. Nah, keluarga ini sakit karena emang dari awalnya sakit gitu. Nah, ini juga harus diuji kebenarannya. Yang pertama, jika penumpang jadi sakit karena memang sakit dari awalnya, maka diagnosis medis harusnya mengkonfirmasi hal tersebut. Nah, ternyata uji medis mengkonfirmasi hal tersebut. Jadi kita bisa cari kesimpulan kalau penumpang ini emang sakit dari awalnya gitu. Dari awal sebelum mereka naik pesawat, mereka udah sakit. Nah, ini tuh namanya affirming the consequent. If H dan I, terus I, ya maka H, kayak gitu. Nah, ini tuh banyak digunakan sebagai cara menerima hipotesis secara deduktif. Affirming the consequent, kayak gitu. Nah, tapi ternyata affirming the consequent juga ada yang salah, kayak gitu. Contohnya, yang pertama, jika hujan, maka jalanan basah. Terus jalanan basah, maka kita bisa tarik kesimpulan hujan turun. Nah, contoh di atas itu bisa saja menghasilkan bukti yang persuasif, kayaknya benar. Misalnya bisa saja jalanan basah karena ada orang yang jahil membasahi jalanan dengan air selang. Nah, tapi kan jalanan basah erat kaitannya dengan hujan. Jadi frase jalanan basah terkadang mengasumsikan seolah-olah hujan turun. Nah, jadi kan dengan cara yang sama juga ilmuwan bisa menghasilkan hipotesis yang kuat. Namun sebenarnya nggak berkesimpulan logis. Salah secara deduktif kayak gitu. Nah, terus gimana caranya ningkatin konfidensial dari suatu dugaan? Dengan cara mengadakan namanya controlled study atau cara uji terstruktur yang para ilmuwan gunakan sebagai dasar perbandingan untuk menjawab pertanyaan dalam bentuk apakah A menyebabkan B. Contohnya kita ingin membuktikan nih apakah vitamin C membantu mencegah flu gitu ya. Jadi ini prosedurnya. Pertama, kita secara random milih sejumlah besar orang dari keseluruhan populasi. Nah, lalu secara random juga kita bagi jadi 2 kelompok besar, kelompok uji coba dan kelompok kendali. Terus kita lakukan kedua kelompok tersebut secara sama. Hanya aja, untuk kelompok uji coba kita kasih uji vitamin C dengan dosis yang ditetapkan, sementara untuk kelompok kendali kita kasih placebo namanya. Placebo itu
substansi tidak aktif atau vitamin C bohong-bohongan gitu ya. Lalu pakai double blind. Double blind itu di mana si ilmuwan dan si subjek yang diuji coba juga nggak tahu nih kelompok mana yang dikasih vitamin C beneran, mana yang dikasih vitamin C bohongan gitu. Nah, lalu terakhirnya cek perbedaan statistik. Apakah ada statistik yang signifikan antara dua kelompok yang terkena flu? Nah, jika kelompok uji coba terdapat lebih banyak yang terkena flu, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa vitamin C itu tidak mencegah flu terjadi. Nah, prosedur tersebut itu adalah randomized experimental study, di mana melibatkan intervensi atau uji coba pada kelompok yang dipilih secara acak. Nah, ada juga non-randomized experimental study. Contohnya, untuk eksperimen konsumsi timbal ya atau PB, level rendah dapat menyebabkan kehilangan pendengaran pada anak-anak. Nah, untuk kasus ini kan kita nggak bisa pilih secara random nih untuk diekspos ke timbal, kan bahaya. Jadi caranya ngambil anak-anak yang sudah terekspos dengan timbal, kita jadikan ini kelompok uji coba, lalu kita mengambil kelompok anak-anak lain yang belum terekspos timbal, tapi memiliki karakteristik yang sama, mirip-mirip sama kelompok yang terekspos. Nah, ini dijadikan kelompok kendali gitu. Nah, jika kelompok uji coba menghasilkan efek yang tidak bisa mendengar lebih tinggi dibandingkan kelompok kendali, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa konsumsi timbal level rendah mengakibatkan tidak bisa mendengar, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa pilih secara acak, soalnya kan bahaya kalau timbal. Untuk limitasi sains selanjutnya, saya persilakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang limitation of science, karena sains juga punya batasan gitu, Pak. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa dibuktikan melalui secara saintifik gitu. Iya. Jadi sains adalah metode yang paling akurat untuk menemukan kebenaran tentang semua yang ada di alam semesta. Tapi banyak juga hal-hal yang tidak bisa dijawab dengan sains, diantaranya adalah tentang makna dan nilai atau meaning dan value. Yang pertama itu ada question of meaning atau tentang makna. Sains berhubungan dengan fakta-fakta yang dapat diamati secara empiris, tetapi banyak pertanyaan atau pernyataan yang tidak bisa diamati dengan fakta-fakta yang ada, tetapi dengan makna dari fakta yang ada. Contoh, yang pertama, apakah alam semesta memiliki tujuan? Yang kedua, apakah hidup ini memiliki tujuan? Yang ketiga, apa saja yang ada di dalam kehidupan ini berarti atau penting? Yang keempat, apakah kesulitan yang dihadapi memiliki makna atau arti? Yang kelima, apakah sesuatu yang dimiliki saat ini memiliki makna atau arti yang abadi? Nah, beberapa contoh pertanyaan yang di atas tuh secara sains mungkin bisa dibuktikan dengan fakta yang relevan, tapi itu bukan pertanyaan yang saintifik gitu kan, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya pertanyaan yang sifatnya tuh tidak objektif, jadi subjektif doang gitu dan tidak bisa dijelaskan cuman bisa dijelaskan secara makna gitu. Next. Nah, di sini value. Menurut satu. Terus yang kedua ada question of value. Pertanyaan tentang nilai atau adat istiadat. Pertanyaan tentang nilai moral atau tentang adat istiadat yang ada atau kebiasaan adalah pertanyaan tentang baik, buruk, benar atau yang salah. Contoh, yang pertama, apakah aborsi selalu salah? Yang kedua, apakah hukuman dari pemimpin atau peraturan yang ada diberikan secara adil? Yang ketiga, apakah pernikahan sesama jenis harus dilegalkan? Yang keempat, apakah berbohong itu benar? Yang kelima, haruskah penelitian tentang stem cell dari embrio diizinkan? Yang keenam, apakah itu masyarakat yang adil? Yang ketujuh, apakah kebebasan itu lebih penting daripada kesetaraan? Ini juga sama gitu. Beberapa pertanyaan tentang value atau nilai moral yang biasa kita temui di lingkungan kita, karena kan tiap lingkungan, tiap daerah punya adat istiadat tersendiri, punya nilai moralnya masing-masing. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar gitu. Ini baik atau buruk, benar atau salah, bisa dilanjutkan atau tidak, bisa diteliti atau tidak. Tapi pertanyaan di atas tuh bukan pertanyaan yang dapat diamati secara empiris atau diteliti, karena tiap daerah, tiap ini masing-masing punya ininya masing-masing, value-nya masing-masing. Mungkin secara general ada yang sama, tapi kan itu tidak bisa diamati secara empiris gitu. Karena pertanyaan yang saintifik itu harus bisa diamati secara empiris. Next. Nah, banyak juga yang mengatakan bahwa sains dapat menjawab pertanyaan tentang makna dan nilai. Mereka mengatakan secara spesifik bahwa sains modern menunjukkan kepada kita tidak memiliki arti dan tujuan itu menunjukkan makna yang objektif. Argumen yang sering digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang makna dan value adalah
keyakinan atau kepercayaan itu hanya sebuah opini subjektif atau fakta. Yang kedua, semua fakta adalah fakta ilmiah. Yang kalau menurut saya, semua fakta yang ada tuh belum tentu fakta ilmiah, karena tadi kita ada beberapa pertanyaan yang mempertanyakan tentang value dan meaning gitu. Dan itu tidak bisa diteliti secara empiris. Yang ketiga, makna dan nilai dari kepercayaan keyakinan bukan fakta ilmiah. Nah, ini kan masih bisa jadi perdebatan juga gitu. Kayak tadi, dia bilang semua fakta adalah fakta ilmiah, tapi tentang kepercayaan dan keyakinan bukan fakta ilmiah. Jadi, masih belum jelas juga gitu. Terus bagaimanapun kepercayaan adalah opini subjektif. Jadi kan bingung nih, kita mau ngejelasinnya seperti apa, ini bisa dijelaskan secara empiris atau tidak gitu. Makanya sains itu punya batasannya. Next. Terus materi selanjutnya ada pseudoscientific. Pseudoscience adalah sains yang salah, bukan sains yang salah sih, maksudnya pemikiran yang tidak ilmiah yang menutupi gagasan ilmiah. Jadi kayak ini tuh harusnya tidak bisa dibenarkan secara ilmiah, tapi ditutupin gitu, berdasarkan pemikiran-pemikiran yang ada. Ciri-ciri pseudoscience yang pertama, membuat suatu pernyataan atau pembenaran yang tidak dapat diuji. Yang kedua, membuat suatu pernyataan atau pembenaran yang tidak konsisten dan berkedudukan kuat secara fakta ilmiah. Yang ketiga, mengabaikan tentang pemalsuan data. Yang keempat, menggunakan bahasa yang tidak jelas. Yang kelima, tidak progresif. Yang keenam, seringkali tidak ada upaya yang serius untuk melakukan penelitian. Jadi ini tuh ada 6 ciri-ciri yang bisa menunjukkan bahwa ini tuh pseudoscience gitu. Bukan sains yang sesungguhnya, maksudnya tidak dapat diuji secara sains. Jadi tidak bisa dikatakan ini bahwa penelitian yang secara empiris bisa dibuktikan gitu. Terus ada absence of testability. Pernyataan ilmiah adalah pernyataan yang bisa diuji menunjukkan kebenarannya. Jadi balik lagi, pernyataan ilmiah atau pernyataan yang sains itu bisa diuji secara ilmiah dan dapat menunjukkan kebenarannya. Next. Ada beberapa kesalahan yang harus dihindari. Yang pertama, pernyataan ilmiah tidak dapat diuji secara langsung. Bisa juga diuji secara tidak langsung melalui fakta-fakta ketika melakukan observasi yang mendukung hipotesis atau hipotesa. Jadi mungkin pas kita lagi melakukan penelitian atau observasi, ada keluar fakta-fakta baru yang mendukung pernyataan ilmiah yang kita ini. Jadi bisa menunjukkan bahwa itu pernyataan ilmiah atau tidak. Yang kedua, pernyataan ilmiah juga tidak perlu segera diuji. Itu seharusnya harus langsung diuji, karena itu bisa jadi kesalahan gitu kalau tidak langsung diuji. Pernyataan ilmiah harus dapat diuji oleh dua hal. Yang pertama, verifiable in principle. Yang kedua, falsifiable in principle. Yang pertama tuh verifiable in principle tuh jadi bisa dijelaskan bahwa si fakta ini atau gagasan yang diberikan itu bisa diuji kebenarannya. Nah, kalau yang kedua tuh falsifiable tuh dia bisa diuji bahwa kebenaran ini tuh bisa disalah-salah, atau kebenaran opini yang diberikan atau pernyataan yang diberikan itu bisa dilakukan dengan pemalsuan data. Jadi dua hal ini harus diuji secara langsung gitu. Dia bisa dijelaskan secara ini verified enggak atau ini dipalsukan. Sekian dari yang saya, akan dilanjutkan teman-teman saya. Iya, sedikit saya tambahkan mengenai verifiable in principle dan falsifiable in principle. Ini suatu teknik yang saya pikir kita sebagai bidang teknik ya, informatika, meskipun di jurusan kita kata tekniknya mulai dihilangkan menjadi hanya informatika. Ini yang sesuatu yang sebenarnya sudah sering kita jumpai. Sekali lagi, verifiable berarti bisa diverifikasi. Kalau dalam konsep pengujian ada yang namanya verifikasi dan validasi. Tapi saya nggak bicara soal validasi, verifikasi. Sebagai contoh yang sederhana aja deh ya, kita menghitung luas segitiga siku-siku dengan rumus 1/2 alas kali tinggi gitu ya. Bisa diverifikasi nggak? Maka diverifikasi bahwa apakah betul rumus tersebut memang benar memberikan hasil luas segitiga, bahwa rumusnya nggak salah. Nah, itu tergolong memverifikasi. Falsifiable, betul bahwa kalau rumusnya kita salahkan, kita bikin bukan 1/2 alas kali tinggi, tapi 1/3 alas kali tinggi,
itu memang benar kenyataannya bahwa kita tidak menemukan luas segitiga yang tepat. Nah, misal seperti itu. Ya, itu contoh bagaimana falsifiable in principle. Mungkin ada contoh lain yang lebih tepat, tapi yang saya kepikiran barusan ini ya tentang hal itu. Ya, oke. Silakan lanjut. Oke, selanjutnya ada ketidakkonsistenan penemuan ilmiah. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang secara bertahap menumpuk dan berkembang. Pengetahuan yang diketahui sebelumnya bisa menjadi salah di masa depan. Contohnya, seperti di abad 17 ketika ditemukan bahwa bumi bukan merupakan pusat atau surya. Nah, walaupun demikian, perubahan pengetahuan ini tidak membuang semua fakta di masa lalu, melainkan membangun di atasnya dan memperluas jangkauan fakta awal yang diketahui. Next, Bo. Nah, sebaliknya, pseudoscience mengklaim yang bertentangan dengan fakta ilmiah yang sudah diterima secara umum. Contohnya, yang Earth Creationism atau WEC, YEC, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kreasionisme bumi muda. YEC merupakan kepercayaan keagamaan yang meyakini bahwa alam semesta diciptakan secara persis seperti di kitab kejadian yang ada di Alkitab, bahwa teori evolusi itu salah dan semua fosil yang ditemukan merupakan akibat dari air bah yang ditulis di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8 ayat 22. Teori yang diyakini para YEC berkontradiksi dengan banyak sekali pengetahuan yang sudah lama dikenal manusia. Hingga Isaac Asimov berkata bahwa teori ini hanya bisa diterima dengan membuang semua pengetahuan modern tentang biologi, biokimia, geologi, astronomi, dan semua cabang ilmu pengetahuan yang lain. Next, go. Selanjutnya ada mencoba menutupi dengan penjelasan atau menolak bukti yang menyalahkan. Ilmu pengetahuan bersifat mampu mengoreksi diri sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan didapat dari secara terus-menerus menolak hipotesis yang sudah ada, lalu berkembang dari kesalahan tersebut. Jadi contohnya yang ditulis dalam buku adalah ada seorang ilmuwan yang belajar di Oxford, lalu dia suatu hari mendapat dosen tamu dari Amerika yang menjelaskan sebuah teori yang berlawanan dengan teori yang diajarkan oleh dosen besar di Departemen Zoologi tempat ia belajar. Nah, ilmuwan besar itu, dosennya, profesornya itu berkata kalau ternyata dia salah gitu. Jadi dia mau menerima kesalahan yang dia dapati bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang dan ternyata teori yang dia percayai sebelumnya ternyata itu salah gitu. Next, go. Nah, sebaliknya, ilmuwan palsu akan menolak bukti yang membuktikan kesalahan suatu teori. Seperti contoh, di tahun 1970-an, ada seorang pesulap Sikis dari Israel bernama Uri Geller, yang mengaku bisa membaca pikiran, mengintip isi amplop yang tertutup, dan membengkokkan sendok garpu dengan kemampuan psikisnya. Nyatanya, Uri terbukti melakukan kecurangan setelah penyelidikan menggunakan kamera tersembunyi. Tapi walaupun seperti itu, banyak fansnya yang bersikeras kalau misalnya Uri itu melakukan kecurangan hanya karena kekuatan psikisnya saat itu sedang lemah. Tapi di saat yang lain, dia benar-benar melakukannya dengan kekuatan psikisnya. Next, go. Lalu ada penggunaan bahasa yang tidak jelas. Ilmu pengetahuan itu menggunakan bahasa ilmiah yang artinya bahasanya jelas, tegas, dan padat. Setiap kalimatnya tidaklah ambigu, jadi hanya mempunyai satu makna. Sedangkan para ilmuwan palsu suka menggunakan bahasa yang ambigu, yang sangat umum. Contohnya peramal yang mengklaim mereka bisa mengetahui berbagai hal melalui kekuatan psikis mereka. Walau tidak ada penelitian yang bisa secara langsung membuktikan kekuatan tersebut, ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk bisa membuat orang percaya kepada kita. Salah satu contohnya adalah menggunakan bahasa umum dan ambigu. Next. Tekniknya yang pertama adalah cold reading. Jadi kan kalau misalnya mau dianggap sebagai peramal yang handal,
peramal itu harus bisa mengetahui apa yang sedang terjadi terhadap klien mereka dan juga memiliki pengetahuan yang sama dengan klien tersebut gitu. Nah, biasanya peramal tuh menggunakan teknik cold reading yang menggabungkan kemampuan observasi, pengetahuan tentang kebiasaan manusia secara umum, penggunaan kalimat pujian, penggunaan bahasa umum yang ambigu, dan kecenderungan manusia untuk mengingat apa yang benar dan melupakan yang salah. Nah, para psikolog menyebut ini sebagai efek Barnaum yang diambil dari seorang tokoh masyarakat P.T. Barnaum yang berkata bahwa, belum selesai. Kalau tiap detik itu ada seorang penjilat yang lahir gitu. Nah, contohnya itu peramal biasanya itu memulai pembicaraan dengan menggunakan bahasa-bahasa umum seperti ini contoh yang biasa digunakan untuk orang muda, contohnya mahasiswa. Dia akan berkata seperti beberapa aspirasimu tidaklah masuk akal. Terkadang kamu merasa seperti ekstrovert, sangat sosial. Tetapi di saat yang lain, kamu merasa seperti introvert, was-was, dan pendiam. Terkadang kamu merasa bijaksana untuk tidak memberitahukan isi hatimu yang sebenarnya. Nah, kata-kata yang umum seperti tadi itu, kalau diutarakan terhadap masyarakat umum, itu menunjukkan biasanya studinya itu, kalau manusia itu cenderung menganggap itu sebagai hit gitu. Kayak kita bakal merasa terkagum karena kayak, wah kok bener banget omongannya gitu. Jadi kayak terbaca. Iya. Next-nya. Nah, contoh selanjutnya adalah fishing for details. Teknik ini menggabungkan bahasa yang umum dan observasi reaksi yang diberikan klien, baik secara verbal maupun tindakan. Jadi maksudnya kadang kan ada orang yang kayak, oh iya gitu, atau mungkin dia akan mengangguk-angguk seperti itu. Nah, yang pertama ada multiple out expression, pernyataan atau pertanyaan yang sangat umum sehingga bisa dianggap benar untuk banyak hal. Nah, contohnya seorang peramal dapat berkata, seseorang di dekat Anda sedang mengalami masalah percintaan. Kliennya biasanya akan langsung menjawab, bagaimana Anda tahu bahwa temanku baru saja bercerai? Padahal kenyataannya, peramal tersebut tidak mengetahui bahwa teman si klien tersebut bercerai. Tetapi karena kata-kata seseorang di dekat Anda dan sedang mengalami masalah percintaan sangatlah luas, biasanya klien akan teringat kepada seseorang, siapapun itu yang memenuhi syarat itu, karena jadi deskripsinya sangat luas gitu. Lalu contoh keduanya adalah try-ons, pernyataan yang dimaksudkan untuk memancing sebuah reaksi, tetapi yang dibuat sedemikian rupa sehingga bisa terlihat benar walau sebenarnya tidak tepat. Nah, di sini contohnya peramal bisa berkata kayak, saya merasa Anda sedang mengalami sebuah permasalahan keuangan yang berat. Jadi, jika klien tersebut memang sedang mengalami sebuah permasalahan finansial, maka pembicaraan tersebut akan dianggap tepat. Tapi jika klien tidak sedang mengalami permasalahan finansial, karena kalimat tersebut menggunakan kata merasa, si peramal merasa, jadi kalimat itu tidak benar-benar salah gitu. Karena peramal hanya merasakan bahwa kemungkinan si klien itu sedang mengkhawatirkan permasalahan tersebut. Nah, seorang peramal yang berpengalaman itu bisa mengetahui banyak hal hanya dengan melontarkan beberapa kalimat ambigu dan mengamati reaksi yang diberikan klien. Seperti misalnya memandang ke bawah atau menganggukkan kepala, kayak tadi muka memerah yang bisa menunjukkan apakah peramal ini mengarah ke bagian yang tepat atau yang salah, seperti itu. Next-nya. Nah, selanjutnya ada tidak adanya kemajuan. Ilmu pengetahuan selalu memiliki kemajuan dan perkembangan. Sebaliknya, ilmu palsu, pseudoscience itu tidak memiliki pengetahuan baru. Contohnya, kalau dulu manusia itu berhipotesis bahwa bumi itu datar, sampai dibuktikan bahwa ternyata bumi itu bundar. Nah, di sini itu tetap ada komunitas peneliti bumi datar yang mempercayai bahwa bumi itu berbentuk oval dan ada dinding di kutub utara yang membatasi manusia dari terjatuh dari bumi. Sebenarnya kan teori ini mungkin masuk akal di beberapa abad yang lalu, tapi perkembangan ilmu pengetahuan itu sudah membuktikan bahwa sebenarnya bumi bulat dan manusia bisa berkeliling. Kalau misalnya
jalan satu arah, dia akan kembali ke titik awalnya lagi gitu. Next kok. Selanjutnya ada kegagalan untuk membuat penelitian. Nah, ilmu pengetahuan itu merupakan kumpulan dari fakta-fakta yang sudah terbukti. Ilmu pengetahuan adalah sebuah metode, kumpulan dari teknik yang dibuat untuk memajukan pemahaman manusia. Sedangkan ilmu sebagaimana yang sudah dibahas, ilmu pengetahuan itu senantiasa berkutat antara menyatakan pertanyaan, mencari jawaban, mengumpulkan data, mencoba hipotesis, dan mencari cara pandang dan pemahaman yang baru. Next. Kalau ilmu palsu itu sebaliknya, mereka tuh tidak bisa membuktikan dengan penelitian ilmiah. Contohnya tuh dulu ada yang mempercayai bahwa ada namanya penyembuhan air yang digagas oleh Dr. Feridun B. yang menulis buku Your Body Many Cries for Water pada tahun 1992. Nah, buku ini tuh menjelaskan kalau misalnya kita minum 8-10 gelas air per hari, itu kita bisa menyembuhkan semua penyakit seperti asma, artritis, kanker, dan lain sebagainya. Nah, terus waktu buku ini diminta oleh para ilmuwan lain untuk dibuktikan gitu, diberikan penjelasan, penelitiannya. Nah, itu kayak pendukung-pendukung dari Dr. Feridun itu kayak berkata, itu tuh nggak perlu dibukti, karena kayak membuktikan sesuatu yang udah pasti itu nggak ada gunanya, seperti itu. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iya Pak. Jadi Iya. sekarang saya akan ngebahas tentang prosedur saintifik tadi gimana, lebih yang sekarang akan dibahas sih ke astrologinya ya. Nah, jadi tadi kan yang udah disampaikan, prosedur saintifik itu adalah klaim kepercayaan atau praktek yang dibawa secara ilmiah namun tidak memenuhi standar metode ilmiah. Jadi bertentangan dengan saya tadi ya, udah memenuhi standar ilmiah. Kalau ini tidak. Nah, yang pertama contohnya itu astrologi gitu. Astrologi adalah ilmu yang dapat memprediksi keuntungan dan kepribadian yang seringkali dikaitkan dengan ilmu astronomi. Itu ilmu juga yang didasarkan pada pergerakan benda-benda langit seperti planet dan aksi bintang. Nah, itu contohnya dikit. Terus next. Nah, di buku itu dijelaskan kalau menjelaskan tentang case study tentang astrologi. Nah, kepercayaan astrologi itu udah sangat kuno ya, udah ada sekitar ribuan tahun yang lalu. Orang-orang itu percaya pada dewa kuno gitu, yang mempengaruhi kepribadian dan takdir seseorang. Nah, para ahli astrologi ini mengklaim bahwa kepribadian, perilaku, dan takdir manusia semuanya sangat dipengaruhi oleh posisi matahari, bulan, planet, dan bintang pada saat seorang lahir. Namun, setiap tahun matahari tampak melakukan perjalanan tertentu mengelilingi bumi yang disebut dengan jalur yang kelilingnya itu disebutnya jalur ekliptika. Nah, di sini tadi ya kenapa alasan bahwa 6 alasan kenapa demikian. Kenapa alasan tadi ya? Yang pertama itu adalah ahli astrologi juga mendefinisikan kekuatan fisik atau mekanisme yang dapat menjelaskan dugaan penuh pengaruh astrologi. Yang kedua, astrologi juga memberikan tanggapan yang meyakinkan. Yang ketiga, ahli astrologi juga untuk menangani secara memadai penemuan 3 planet atau penemuan astronomis terkini lainnya. Yang keempat, ahli astrologi sering menggunakan bahasa yang tidak jelas, tidak dapat diuji. Yang kelima, astrologi gagal memberikan tanggapan yang meyakinkan terhadap masalah time twins ya gitu, apa yang jadi secara bersamaan. Nah, yang keenam, tes ilmiah tidak mendukung klaim astrologi. Next. Lalu, astrologi gagal ya tadi untuk mengidentifikasi bahwa benda-benda angkasa itu punya pengaruh yang kuat pada kepribadian, takdir, perilaku manusia. Nah, ini ada contohnya gitu di buku. Kalau orang dahulu tuh bintang dan planet diyakini sebagai dewa yang contohnya itu planet Venus gitu misalnya. Dinamai sebagai dewi cinta dan kecantikan Romawi. Oleh karena itu diyakini bahwa siapapun yang lahir di bawah pengaruh planet Venus itu pasti romantis, sensitif, emosional, dan artistik. Demikian pula siapapun yang lahir di bawah pengaruh Mars dianggap agresif dan berani. Nah, itu contohnya. Seperti yang ditunjukkan oleh astronom Abel yang ada 5 kemungkinan. Yang pertama gravity, tidal force, electromagnetic field, sama emitted particles. Nah, itu tuh dijelaskan kalau gaya itu harus berasal dari beberapa
tapi tidak semua benda langit. Harus mempengaruhi beberapa, tetapi tidak semua benda di bumi. Dan kekuatannya tidak dapat bergantung pada jarak, massa, atau karakteristik lainnya. Nah, next. Terus ini problemnya. Problem dari presisi nggak sih gitu ya. Nah, para ilmuwan telah lama mengetahui bahwa tarikan gravitasi matahari dan bulan itu perlahan bergerak di orbitnya. Ya, disebutnya berputar pada bisa disebut seperti gasing gitu ya, berputar pada orbitnya. Nah, akibatnya posisi bintang relatif terhadap matahari secara perlahan berubah sering berjalannya waktu. Nah, ini disebut fenomena ini disebutnya dengan fenomena presisi tadi. Presesi namanya. Nah, pergerakan posisi bintang yang sangat lambat. Presesi itu apa sih? Pergeseran posisi bintang-bintang ini. Bintang-bintang yang sangat lambat. Hanya sekitar 1 derajat setiap 71 tahun. Tetapi dalam 2000 tahun sejak tanda-tanda zodiak ditetapkan, perubahannya sangat signifikan. Nah, posisi matahari relatif terhadap rasi bintang ini telah bergeser. Nah, jadi misalnya gini, kalau misalnya kita horoskopnya adalah Aries gitu ya, Aries. Nah, sangat mungkin bahwa matahari sebenarnya berada di konstelasi itu hubungan antar dua benda tadi, misalnya tadi ya astrologi sama kepribadian. Nah, tadi kalau kita seorang Aries, nah sangat mungkin kalau kita tuh lagi berada di konstelasi Pisces gitu pada saat kelahiran kita. Nah, tanggapan ini bagaimanapun tidak konsisten dan dengan konstelasi yang selalu dimainkan dengan teori astrologi. Dan itu masih sangat misterius bagaimana sewenang-wenang dapat secara fundamental itu mempengaruhi karakter dan nasib manusia. Next. Astrologi itu tidak progresif. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, para astronom telah menemukan planet Uranus pada tahun 1781 ya, Neptunus pada tahun 1846 dan Pluto pada tahun 1930. Nah, serta banyak lagi gitu bulan dan asteroid yang besar. Penemuan ini menimbulkan 2 masalah bagi astrologi. Yang pertama itu astrologi benar, mengapa para astrolog tidak menyimpulkan keberadaan di planet-planet Uranus, Neptunus ya. Nah, kedua, mengapa hanya bintang dan planet matahari dan bulan sendiri yang memiliki pengaruh astrologi. Terus masalah lain adalah kegagalan untuk menangani secara yakin itu pemahaman ilmiah modern tentang tadi konstelasi hubungan dua benda tadi. Nah, mengapa menjadi masalah bagi astrologi? Karena karakteristik kepribadian yang diasosiasikan oleh para astrolog dengan tanda-tanda matahari tentu mengandaikan bahwa konstelasi itu nyata. Contohnya tadi karakteristik kepribadian kita gitu dari tanda matahari yang dipilih. Nah, contohnya di next kok, maaf. Di next. Nah, ya contohnya di sini ya. Ada tabelnya di sini. Nah, contohnya tuh tadi Taurus misalnya. Kita ambil Taurus. Nah, Taurus itu kan seperti banteng ya. Tanda mataharinya itu. Nah, banteng itu di situ dibilang punya sifat yang keras kepala, susah keras kepala gitu ya. Nah, Taurus itu keras kepala. Di sini menjelaskan bahwa itu pemikiran itu nggak ada dasarnya gitu, masih magic gitu, tidak ada dasarnya tadi. Nah, terus di next, selanjutnya adalah astrologi itu menggunakan bahasanya tidak jelas atau tidak teruji tadi ya. Nah, salah satu contohnya itu adalah gini di astrologi.com bahwa Taurus ya di situ bahwa rencana Anda dan teman Anda bisa jadi kacau jika Anda cukup keras kepala terus-menerus maju. Jadi Anda masih dapat mencapai tujuan Anda, semakin lama Anda bertahan semakin besar kemungkinan Anda mencapai tujuan Anda. Nah, di bagian itu punya 2 bahasa yang menipu. Yang pertama itu adalah it use special word could and may. Artinya special word itu apa sih? Kata-kata yang digunakan untuk mempermudah suatu klaim sehingga pada akhirnya ucapan tersebut jauh lebih sedikit daripada yang terlihat. Yang kedua, the person use general Barnum type language. Nah, jadi yang kedua itu menggunakan bahasa Barnum type yang dapat dengan mudah ditafsirkan berlaku untuk semua orang. Nah, dengan menggunakan bahasa yang samar dan menipu seperti ini, sama penulis horoskop yang terampil dapat menipu jutaan orang untuk percaya bahwa dia benar-benar dapat meramalkan masa depan. Tentu saja astrolog terkadang membuat pertanyaan yang cukup untuk diperiksa. Misalnya di situs tadi web astrologi.com, penulis bab ini seorang Aquarian ya, Aquarius, harus memiliki preferensi musik
berikut. Kalau di situ tuh dibilang Aquarius itu bersosialisasi dan menghargai lagu klasik yang bagus. Nah, faktanya penulis di buku ini tuh lebih condong ke musik klasik dan folk gitu. Jadi benar juga bahasanya menipu ya. Nah, terus yang next ada problem tentang tadi time twins dan mass disaster. Jadi time twins itu gampangnya itu terjadi secara bersamaan. Nah, pertama itu begini, kebanyakan astrolog mengatakan bahwa takdir seseorang itu dapat dipengaruhi oleh posisi bintang dan planet pada saat orang tersebut itu lahir gitu. Nah, tapi kritikus itu pasti kita punya dua hal yang kita keberatan pada dua klaim itu. Pertama itu, jika astrologi benar, bukankah seharusnya time twist itu yaitu orang yang secara biologis tidak terkait lahir di waktu dan tempat yang pasti sama, misalnya memiliki takdir yang mirip gitu. Bisakah orang yang mirip itu, yang lahir di tempat dan waktu sama itu punya takdir yang mirip? Yang kedua itu, bagaimana astrologi dapat menjelaskan bencana massal kayak tadi contohnya bencana alam kayak gempa bumi gitu ya, tsunami gitu. Nah misalnya terus juga ada contohnya kayak gini, bahwa setiap orang yang tenggelam di kapal Titanic itu memiliki ramalan horoskop yang sama. Nah, ahli astrologi umumnya menanggapi keberatan gitu terhadap time twins dan mass disaster ini. Gitu. Nah, di next lagi, sorry kok. Nah, ini next. Nah, jadi ada beberapa alasan gitu ya. Ada beberapa alasan yang meyakinkan tentang tanggapan ini gitu. Yang pertama itu tadi bencana massal. Tadi gempa bumi itu melibatkan orang dari berbagai negara. Yang kedua, banyak perbedaan yang relevan antara bangsa individu itu, misalnya negara dan individu itu tidak sama juga ya. Nah, yang ketiga, tidak ada kesepakatan antara para astrolog tentang bagaimana penentukan kapan horoskop satu negara akan menggantikan horoskop individu. Yang keempat, banyak penelitian tidak menemukan bukti bahwa astrolog dapat secara akurat memprediksi peristiwa-peristiwa nasional tersebut. Nah, terakhir, next, ada beberapa tes yang mendukung klaim astrologi. Nah, yang pertama, ini rangkumannya. Yang pertama itu, saya baca ini. Yang pertama itu dari astrolog Sandra Schulman. Nah, misalnya mereka yang lahir di bawah tanda Aries gitu, di Aries itu cenderung berkepala bulat, berhidung pesek, rambutnya kemerahan cepat muda. Untuk menguji klaim tersebut, R.B. Culver dan Payana mensurvei ratusan mahasiswa. Mereka mempelajari lebih dari 30 karakteristik fisik, termasuk tinggi badan, berat badan, warna rambut, corak kulit, dan ukuran kepala. Tidak ada satu ciri fisik pun yang mereka memiliki korelasi atau memiliki hubungan dengan tanda matahari tadi gitu. Kebanyakan astrolog juga mengklaim bahwa beberapa tanda matahari membuat hubungan pribadi yang kompatibel dan yang ini tidak gitu. Jika itu benar, psikolog bernama Bernard E. Silverman tentang pasangan ya, maka pasangan dengan matahari yang sesuai harus menunjukkan tingkat pernikahan yang lebih tinggi dan tingkat perceraian yang lebih rendah gitu daripada pasangan dengan tanda matahari yang tidak sesuai. Namun saat Silverman melihat tanggal lahir itu dari 2097 pasangan Michigan yang menikah, 478 pasangan yang bercerai. Nah, dia tidak menemukan bahwa korelasi antara matahari dan tingkat pernikahan atau perceraian itu sendiri gitu. Klaim lain juga ada gitu, dibuat oleh astrolog adalah bahwa tanda matahari seseorang dapat mempengaruhi pilihan karir gitu ya, lain-kali. Nah, banyak astrolog mengklaim juga gitu, misalnya Leo cenderung untuk menjadi politisi pertama. Nah, terus untuk menguji klaim tersebut, John de Misgevey melihat tanggal lahir dari 16.000 ilmuwan dan 6.000 politisi. Dia tidak menemukan juga korelasi antara tanda matahari dengan karir ini gitu. Jadi gampangnya itu beberapa penelitian ilmiah membuktikan bahwa menemukan bukti bahwa secara lama mendukung klaim astrologi tertentu. Misalnya yang baru juga ini, Michael Gauquelin, seorang peneliti Prancis yang dihormati menerbitkan sebuah penelitian pada tahun 1955 yang menunjukkan korelasi yang signifikan secara statistik antara posisi tertentu. Nah, jadi ya kesimpulannya bahwa tadi scientific test itu tidak membuktikan astrologi klaim tadi. Jadi horoskop gitu itu tidak
tidak sepenuhnya benar karena tidak dapat dibuktikan. Ya, sekian presentasi dari kami. Ya. Udah. Oke, terima kasih untuk kelompok ke-9 ya, Juan, Erineka Juana, Anjaya, dan Michael Adriel. Suatu bahasan yang menarik tentang apa itu science dan apa itu pseudoscience. Pseudoscience berarti menyerupai seolah seperti sains, tapi sesungguhnya dia tidak memiliki karakteristik seperti sains. Kalau memang dia sains, ya akan dikatakan sains, bukan pseudoscience. Baik, saya bantu menyimpulkan, sembari kalau ada di antara kalian yang ingin berkomentar, menyampaikan sesuatu atau bertanya, saya persilakan. Ya. Nah, beberapa yang saya mau sampaikan dulu tadi terkait dengan bagaimana sains itu harus bisa membuktikan secara empiris. Ya, empiris itu apa sih? Empiris suatu yang bisa dibuktikan secara langsung ya dan bisa diobservasi secara panca indera. Kalau saya nggak salah definisinya gitu tentang empiris. Persisnya tolong di cross check lagi ya. Kemudian bagaimana secara mentalitas ilmiah itu kita mau menerima kesalahan dan memperbaiki, bagaimana kita mau menerima suatu kesalahan, menerima koreksi dari pihak lain dalam rangka memperbaiki pemahaman dan mendukung kemajuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya. Jika kita terlibat di dalam satu komunikasi, diskusi dalam kerangka ilmiah, ya, seringkali terjadi suatu heat, bahasa Inggrisnya itu heat debate, ya, perdebatan yang panas. Seru, misalnya saya mempermasalahkan, misalnya nih, saya lagi diskusi sama Pak Venture misalnya, sama Pak Heri misalnya. Saya mengatakan Agile itu memang suatu metode yang sekarang tuh lagi banyak disebut-sebut Agile, Scrum, tetapi sesungguhnya itu nggak terlalu berguna gini. Nah, mungkin Pak Venture dan Pak Heri akan bilang, nggak bisa berpandangan begitu dong Pak Irvin. Kita lihat saja, kalau dengan tanpa Agile itu gini. Terjadi suatu perdebatan. Ya. Tetapi mentalitas ilmiah membawa bahwa entah kita mau menyalahkan pendapat seseorang, itu salah, itu tidak tepat, itu tidak mengusung pada logika begini, itu nggak masalah. Selama semuanya itu memang kita tidak menyerang terhadap unsur personal. Selesai diskusi, yuk Pak Venture, yuk Pak Heri, kita makan di kantin yuk, ayo. Nah, suasana menjadi beda. Ini yang saya lihat masih kurang di masyarakat kita. Tentunya ini kembali, kadang seseorang di budaya masyarakat kita dianggap kalau kita tidak sependapat dengan seseorang atau kita mendebat pemahaman dari seseorang, pendapat dari seseorang, kita dianggap kita tidak sejalan dengan dirinya dan berarti bahwa kita itu seperti cenderung mencari masalah. Padahal tidak demikian. Di dalam perdebatan ilmiah, perdebatan itu bertujuan supaya kita akhirnya bisa menemukan satu titik pandang yang sama, menyepakati supaya mendapat satu pemahaman yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu adalah suatu perdebatan. Kalau saya perhatikan, jujur saja, ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan Indonesia yang bahkan tidak mengusung semangat seperti itu. Tetapi kita patut bersyukur di ITHB itu mengusung semangat seperti itu. Ya, saya ingat saya beberapa kali membimbing sebagai TA, mungkin nggak banyak juga, tapi sudah ada beberapa. Dan bahkan di dalam TA itu kita mengundang Pak Tamsir dari jurusan Sistem Informasi memberikan komentar. Kemudian ada dari kita, Bu Inga, ada ini. Di mana kita melihat di situ bahkan terjadi perdebatan dengan mahasiswa. Anda melakukan hal kayak gini, tapi kan Anda harus tahu ini. Nah, biasa saya lihat mahasiswa begitu diberikan sikap seperti itu, tindakan seperti itu, kemudian langsung menjadi kaget atau takut dan kemudian merasa, oh, apa yang saya lakukan salah. Begitu. Kenyataannya itu tidak demikian. Diskusi itu muncul, perdebatan itu muncul, sanggahan itu muncul murni dengan tujuan, wah ada hal baru nih yang kita pahami sekarang. Dan apa yang kita bisa dapat dari ini. Penguji yang baik, pembimbing yang baik adalah bukan penguji pembimbing yang, oh iya bagus, iya lanjutkan, oke bagus. Tidak.
tetapi yang peduli dan mau mengomentari. Jadi jangan kemudian merasa diserang, tetapi anggaplah itu sebagai suatu masukan. Oh iya ya, kenapa orang itu berpikiran seperti itu? Kenapa Pak Irvin, Pak Tamsir menyangka bahwa sebenarnya metode yang saya lakukan ini tidak terlalu bermanfaat, karena di luar sana dengan pendekatan ini juga sudah selesai. Bahkan mungkin terbersih dalam pikiran saya, iya kenapa ya? Tapi sesungguhnya kalian sudah punya jawaban itu, tinggal bagaimana mengkomunikasikannya. Memang betul Pak, metode itu sudah ada, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi pokok dalam penelitian saya adalah saya mengambil apakah ada metode lain yang ternyata bisa terbukti lebih efektif dari itu, misalnya, atau lebih efisien. Tentunya dengan tata cara bicara, tata cara penyampaian kita yang memang menunjukkan suatu kehausan akan menggali pengetahuan baru. Nah, seperti itu. Nah, itulah satu mentalitas ilmiah yang perlu dikembangkan oleh seseorang yang ingin menjadi ilmuwan, bahkan menjadi seorang praktisi yang juga bisa bekerja dengan semua pihak. Itulah sikap-sikap yang, kalau saya pinjam istilahnya Andrea Hirata, mentalitas ilmiah, mentalitas saintifik. Mampu berdebat secara sehat, di luar dari perdebatan itu, pertemanan, perkawanan tetap erat. Gitu, ya. Hal lain yang saya ingin simpulkan terkait dengan sains dan pseudoscience, ya, bagaimana kita mau mengakui apa yang menjadi sains, apa yang harus mengesampingkan. Sebagai contoh yang pada beberapa abad lalu manusia mengakui bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Hal ini didukung. Kenapa orang semua mengakui bumi adalah pusat dari alam semesta? Karena didukung oleh observasi yang dilakukan saat itu dengan kemajuan alat, teknologi, pemahaman, ilmu pengetahuan saat itu, ringkasnya. Bahwa kita memperhatikan matahari terbit dari timur, terbenam di barat, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengamatan itu sah kita mengatakan bahwa berarti mereka itu mengelilingi kita. Tidak salah. Ya. Dan juga didukung oleh pemahaman dari sisi agama bahwa sepertinya Tuhan memang menciptakan bumi ini beserta isinya, alam semesta ini, untuk memang dihuni oleh makhluk yang paling tertingginya, yaitu manusia, gitu ya. Sehingga masuk akal, dua hal ini mendukung terhadap penyimpulan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Namun, untungnya kita manusia, anak manusia ini tidak menyerah begitu saja. Seringkali ada temuan-temuan baru yang mungkin mengubah pemahamannya. Ya, maka didapatlah bahwa ternyata bumi ini bukan pusat dari alam semesta, dan bumi ini bulat, bundar, tidak datar, gitu ya. Nah, hal itu kemudian didukung oleh banyak observasi-observasi dan pembuktian ilmiah lainnya, gitu. Memang bumi tidak sekecil yang kita bisa genggam terus kita bilang, oh ya ini bumi bulat gitu. Enggak, tetapi bagaimana kita memanfaatkan semua kecerdasan kita dan bisa tersimpulkan seperti itu, ya. Salah satu yang paling utama itu adalah sejak diluncurkannya sebuah satelit apa itu di ruang angkasa yang memotret bumi, ya. Nah, di situ dilihat bahwa itu memang bulat. Memang ada kelompok-kelompok penganut bumi datar yang mengatakan memang betul kayak lingkaran, tetapi dia tetaplah suatu disk gitu, datar, ya, yang tentunya bisa dibuktikan dengan bagaimana satelit itu mengelilingi bumi dan dia memotret dari sisi lain, dan itu ternyata juga sama bulat, ya. Jadi bagaimana kita harus senantiasa terbuka terhadap suatu kesimpulan-kesimpulan baru. Demikian halnya terkait corona, ya. Dulu dibilang nggak airborne, sekarang dibilang airborne. Kita nggak bisa bilang bahwa alah WHO itu ngomongnya sembarangan, alah pemerintah itu asal-asalan, sebentar bilang nggak perlu PSBB, sebentar bilang PSBB. Bagi orang-orang yang berpikir seperti kalian, tentu itu bukan hal yang aneh. Sesuatu hal yang baru senantiasa akan memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang berbeda. Seiring dengan jalannya waktu kita memahami persoalan ini, gitu. Jadi bukan hal yang hal yang lazim jika kesimpulan itu berubah, dan kita perlu adaptif terhadap penyimpulan-penyimpulan baru yang didapat, ya, seperti itu. Terkait dengan bagaimana kita terbuka dan menerima suatu fakta yang diberikan oleh sains,
beberapa waktu lalu saya kembali melihat video, saya diingatkan memang terhadap ini suatu video lama, yaitu salah satu tokoh Rizik Syihab ini pernah berceramah, dia menyampaikan bahwa bumi itu tidak berputar. Tetapi yang menjadi menarik adalah dia menyoroti bahwa kesepakatan ulama di Saudi Arabia, sekali lagi, singkatnya, ada istilah dibilang, ini berdasarkan ijma, berdasarkan apalah istilah-istilah Arab seperti itu ya. Intinya, mengatakan bahwa kesepakatan ulama, yang mana kesepakatannya adalah kesepakatan yang paling tertinggi, istilahnya lah, suatu fatwa paling tertinggi, suatu hukum yang ditentukan yang paling tinggi tingkatannya, bahwa ulama di Saudi Arabia tertuang dalam suatu kesepakatan menyatakan bahwa bumi itu tidak berputar dan dilarang untuk diajarkan di sekolah-sekolah ataupun di dalam komunitas bahwa bumi itu berputar mengelilingi matahari. Bumi itu pusat alam semesta. Nah, ini hal yang menjadi menarik untuk kita mengangkat di mata kuliah ini adalah bahwa bagaimana bisa kalau ulama Saudi Arabia menyatakan seperti itu, maka kemudian kita ikut. Ini berarti sudah beda konteks. Suatu ilmu pengetahuan dibenturkan dengan suatu hal lain yang seharusnya tidak dibenturkan. Dibenturkan dengan unsur agama. Itu ulama Saudi Arabia bilang loh bahwa bumi itu tidak berputar. Bumi itu statis pada tempatnya. Lalu apakah kemudian karena ulama Saudi bilang begitu, maka kita kemudian menutup apa akal pikiran yang Tuhan anugerahkan kepada kita dan kita juga mengakui bahwa oh ya betul bumi tidak berputar? Tentu tidak. Ya, sejatinya orang yang beragama dengan baik akan juga akan menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang berpengetahuan. Karena di dalam agama kita diajarkan untuk belajar. Memaknai hidup, melihat segala kuasa yang Tuhan berikan. Seharusnya dengan dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan, semakin dia juga menjadi sosok yang pintar. Tetapi yang sering kita jumpai adalah seseorang semakin dia mengedepankan unsur-unsur spiritual, bukan spiritual. Spiritual beda dengan agamis ya. Religius beda dengan spiritualis. Semakin seseorang itu semakin agamis, semakin dia terpatok pemikirannya langsung menerima, istilahnya kayak menerima dogma. Dogma itu Anda diminta menerima sesuatu tanpa boleh mengolahnya. Ya kamu nggak bisa samakan Tuhan dengan manusia, kamu nggak boleh berpikir gitu, berarti kamu menyamakan Tuhan. Kalau gitu apa gunanya Tuhan menganugerahkan otak kepada kita? Tidak mungkin kalau hanya sekedar menjadi dogma, itu berarti mending manusia jadi hewan aja. Ya, nggak perlu berpikir banyak. Nah, seringkali bahkan seseorang ketika semakin dia taat menjalankan ibadah-ibadah ritual agama, semakin dia tidak mampu mengedepankan pemikiran-pemikiran yang kritis. Ya, kita bisa tahu sebenarnya itu karena keterbatasan dari otak manusia juga, bahwa kita manusia punya keterbatasan. Kalau Anda sangat fokus pada ibadah-ibadah, tentu energi, otak, pikiran Anda semua terkuras ke sana, wajar. Saya tertarik pada bidang software development, software design, arsitektur, pikiran, tenaga, bahkan barangkali saya mimpi tentang software arsitektur, umpamanya. Bisa jadi. Namun, saya menjadi tidak punya waktu untuk memikirkan barangkali hal yang lain, misalnya perkembangan teknik pembuatan game, misalnya. Ternyata ada game baru nih yang lebih. Saya menjadi tidak gitu. Itu memang keterbatasan kita manusia. Nah, kita harus menyadari kalau kita terlampau masuk ke dalam ritual agama, kita akan tidak punya waktu lagi pikiran untuk memikirkan hal yang lain. Nah, jadi mata kuliah ini saya pikir dari jurusan kita, departemen kita informatika, itu sangat tepat meletakkan mata kuliah ini di semester atas. Kalian kebanyakan saya lihat ini angkatan 18, 16, 17, didominasi oleh 17. Ya. Berarti kalian sudah berkuliah kurang lebih 3 tahun lebih. Kalau seandainya mata kuliah ini diberikan ke mahasiswa semester 1, semester 2, memang secara materi nggak sulit. Secara materi nggak sulit. Semua bisa menerima kok. Anak-anak lulus baru SMA juga bisa. Tetapi, bagaimana penghayatannya? Nah, itu yang akan beda-beda. Jika diberikan kepada mahasiswa semester kalian, saya yakin penghayatannya akan beda. Kalian pernah mengalami tantangan-tantangan di dalam perkuliahan maupun sekolah,
Seiring dengan bertambahnya usia kalian, kedewasaan kalian, kematangan kalian berpikir, kematangan kalian mempertahankan emosi dan lain-lain, penghayatan kalian terhadap apa yang kita pelajari itu menjadi lebih bermakna. Sehingga bisa berbekas pada tindak tanduk kalian di dalam kehidupan nantinya. Ya, itu saja dari saya terkait penyimpulan dari topik terakhir tentang sains dan pseudoscience. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan atau mau berkomentar, silakan. Di samping itu, saya juga sembari menyampaikan ya, kita ujian akhir semester nanti harap diperhatikan jadwalnya, nanti dilaksanakan, kita karena ujiannya tertulis, dilaksanakan pakai Zoom. Perhatikan tata cara ujian, kalian sudah beberapa kali tentunya sudah tahu ya. Kemudian sifatnya apakah open book atau close book. Kita kemarin UTS itu open atau close ya. Coba saya lihat. Kemarin open book sih Pak. Open. Nah kita UTS UAS-nya open atau close? Open book aja ya Pak ya. Kita open, baik kalau open topiknya itu pasca UTS ya, kalau nggak salah logical fallacies part 2 sampai dengan yang kalian bahas ini ya, setiap kelompok. Saya akan menyusun soal di mana untuk setiap topik, jadi kita tuh ada 8 kelompok kalau nggak salah, bentar ya. Kita ada 9 kelompok. Untuk setiap topik kelompok minimal ada 1 soalan yang keluar. Entah itu secara esai atau pilihan ganda. Sebenarnya yang paling gampang tuh bikin soal pilihan ganda. Saya bisa ngoreksinya tuh kenceng banget. Mungkin dalam 1 jam itu bisa beres semua 30 sekian mahasiswa. Cuman soal pilihan ganda itu nggak terlalu mendidik. Saya merasa tidak menjalankan amanah kalau saya berikan soal-soal pilihan ganda buat kalian. Gampang di saya tapi nggak berbobot buat kalian. Jadi akan ada minimal 9 soal entah pilihan ganda ataupun esai untuk tiap topik ya, mulai dari analyzing arguments, evaluating arguments, logika kategorikal, proporsional, penerapan induksi, finding evaluating source, menulis esai, thinking critically about the method, yang paling terakhir tadi adalah science dan pseudoscience ya. Kebanyakan mungkin berupa soal pikiran atau diminta mencarikan contoh atau mengartikan maknanya apa, sehingga belum tentu soalnya itu yang membuat kalian tuh bolak-balik buku, cari terus, oh ini jawabannya, di copy paste di dalam tulisan kalian, bukan seperti itu ya. Jadi sifatnya open book, tapi bukan berarti kalian nggak perlu belajar, perlu kalian menelaah, melihat, oh tapi kayaknya supaya kalau ada pertanyaan, kalau kalian nggak tahu, kalian nggak bisa langsung menjawab, kalian tahu minimal di bagian mana dari buku atau slide yang harus kalian cari. Ya, nanti saya akan perbaharui uploadan di Classroom kita slide presentasi dari kelompok yang hari ini. Ya, setahu saya kelompoknya Elineka Juwana saya belum dapat slide-nya kalau nggak salah ya. Di line Pak sama Mikael. Oh, di line. Iya, Pak. Oke, nanti saya ambil, saya download. Baik. Itu saja dari saya. Silakan ada tambahan. Nggak ada. Absensi sudah ke close. Kalau nggak salah ada 2 yang nggak hadir. Catherine dan siapa tadi? Yang lain-lain saya lihat sih sudah. Kalau saya lihat dari jumlah yang hadir di Google Classroom nggak ada yang berubah. Di Google Meet. Semua yang di Google Meet sudah saya absensi ya. Oke. Baik. Kalau tidak ada, saya pikir cukup ya. Dan terima kasih atas kebersamaan kita di dalam perkuliahan yang full dilaksanakan secara online di mata kuliah critical thinking ini. Apa-apa yang kita pelajari, saya harap kalian mampu menerapkan. Saya nggak mengatakan saya harap berguna apa yang sudah diajarkan, karena ini pasti berguna. Jadi saya nggak perlu mengatakan saya harap apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kalian. Enggak, ini memang pasti bermanfaat. Dan saya harap kalian mampu menerapkannya di kondisi di mana hal itu memang bisa diterapkan. Ya.
Dan karena ini adalah mata kuliah yang baru pertama kali saya bawakan, tentunya masih ada kekurangan-kekurangan yang saya juga tampung untuk saya perbaiki jika saya masih diberikan tugas amanah untuk menjalankan mata kuliah ini semester di tahun depan. Atau minimal apa-apa yang saya dapat, saya akan informasikan kepada dosen lain yang sekiranya nanti akan membawakan mata kuliah ini. Oh, Catherine ada ya? Oke. Kepada dosen lain yang membawakan mata kuliah ini supaya mata kuliah ini bisa dibawakan, bisa diajarkan kepada mahasiswa dengan lebih baik lagi, dengan lebih menarik, begitu ya. Terhadap kekurangan-kekurangan yang ada di dalam mata kuliah ini, saya mohon maaf, ya, ya, baik secara pribadi maupun sebagai dosen yang mengajarkan mata kuliah ini. Sebentar, saya perbaiki dulu, absen. Ada hal yang mau disampaikan barangkali? Absen, harap dicek ya, presentasi, demikian juga untuk mata kuliah saya yang lainnya, siapa tahu ada yang kalian, Pak, saya sebenarnya hadir, tapi gara-gara presensi saya kurang, akhirnya saya tidak bisa ikut UAS misalnya. Selesai kalau critical thinking, sepertinya absensi aman semua ya. Baik. Oke, mungkin sebagai penutup saya bisa cerita juga sedikit. Mungkin beberapa hari yang lalu Anda sempat melihat sekarang tuh lagi ya terkait dengan orang menurunkan baliho dan segala macam. Anda mungkin pernah melihat postingan seperti ini. Sedikit saja saya mau menyampaikan. Jadi beberapa hari lalu ada seorang pemuda barangkali di Sumatera atau apa yang menjelek-jelekan atau menghina daripada Brimob. Yang kalau di WA itu kurang lebih kayak gini. Ya, mungkin Anda tahu ya, Joker siapa ini, Supriyadi mengatakan, nggak ada kerjaan Brimob, lalala, dan menggunakan kata-kata yang tidak patut. Kemudian, dilanjutkan dengan orangnya sudah kedapat lah, sudah ketangkap, terus sudah disuruh ngaku, permintaan maaf, dan lain sebagainya, terus di-share kartu-kartunya seperti ini ya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah bagaimana dia ditangkap, dipaksa, minta maaf, difotokan hal ini juga bukanlah hal yang tepat. Iya enggak? Bukan hal yang tepat. Apakah iya? Kalau kita melakukan hal seperti itu, ya kita sama buruknya juga. Cuma bedanya kita sekarang berada di sisi yang di atas angin. Tetapi dengan kita membuat orang itu memaksa seperti itu, kita juga sudah berlaku jahat. Yang orang itu lakukan toh bukan sampai dia mengancam sesuatu keselamatan atau apa ya. Bukan. Dia murni menyampaikan suatu bentuk penghinaan atau apa, dan penghinaan itu tidak akan membuat lantas Brimob menjadi jelek atau apa. Ingat ya, sebuah berlian meskipun dia terbenam di dalam lumpur yang kotor, dia tetaplah berlian. Dikeluarkan dari lumpur itu, dicuci sedikit, dia akan tetap menjadi berkilau, bercahaya. Jadi jangan takut hanya karena dihina seperti itu, lantas kita menjadi hina, belum tentu. Memang ada penghinaan-penghinaan tertentu yang barangkali bisa diproses secara ranah hukum. Ada yang kadang tidak perlu. Kita bisa lihat dengan dia ditangkap, kemudian disuruh mengaku, saya namanya Irvin, saya yang membuat video tentang ini, dengan ini saya memohon maaf kepada semua pihak. Barangkali saya mengucapkan maaf, tetapi saya mengucapkan maaf karena saya takut. Saya sudah diintimidasi sama orang, saya sudah diserang sama orang, saya dipaksa. Kalau enggak, saya mungkin dipukul. Tetapi apakah hati saya menerima? Enggak. Saya mungkin setelah itu saya akan tetap sakit hati. Saya diperlakukan seperti itu. Iya. Maka menemukan orang seperti itu, kemudian kita malah memaksa dia minta maaf dan lain-lain, itu bukanlah suatu solusi. Menunjukkan kualitas diri kita juga bahwa kita juga sama buruknya seperti dia. Ingat logical fallacies. Two wrongs make a right. Salah. Kita juga sama beringasnya berarti seperti dia. Bahkan kemudian memberikan fotonya, ini kartu kreditnya, ini kartu ininya, ini SIM-nya, ini KTP-nya. Apa relevansinya memberikan foto-foto seperti itu? Saya kemudian mengatakan kepada kawan saya yang berada dalam komunikasi grup itu, jangan disebarkan fotonya seperti itu. Bahkan ada teman-teman lain yang bilang, wah bisa tuh dicoba kartunya atau apanya itu ya. Semua itu kumpulan anak informatika. Dan tidak semua tentunya diskusi itu sepakat dengan yang saya menyatakan. Mereka mengatakan memang sepatutnya dia dibegitukan. Nah, kita bisa lihat keberingasan itu ada di dalam diri setiap orang. Jangan sampai kita membiarkan keberingasan
apa istilahnya naluri hewani beringas di dalam diri kita menguasai diri kita. Jangan sampai. Setiap manusia punya potensi menjadi beringas, menjadi barbar, ya, menjadi kanibal. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kemampuan mengendalikan hasad, mengendalikan diri, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang buas. Kalau saya lihat video tadi, si yang menangkap orang itu lebih buas daripada orang yang memposting itu. Dia memposting secara kata-kata. Ya silakan kalau memang itu salah proses, tapi bukan dengan mendatangi kemudian mau menunjukkan bahwa saya lebih jago, saya lebih adu otot. Sebenarnya itu lebih pada, ya kadang kita bilang istilahnya evolusi seseorang itu belum sempurna. Dia belum menjadi seorang manusia. Begitu. Saya di dalam mata kuliah ini, saya sebagai seorang yang berusia 40 tahun pun, saya mendapati hal-hal yang di dalam mata kuliah ini barangkali bukan hal baru, tetapi kita menjadi diingatkan kembali. Ingat loh, ada hal ini. Ingat loh, ada hal kayak gini. Oh, kita menjadi paham. Oke, anak-anak, saya pikir itu saja. Waktu sudah menunjukkan pukul 1, mungkin kalian juga ada kegiatan lain. Sepertinya tidak ada komentar. Ya. Untuk kode Zoom UAS-nya nanti bakal diumumkan di mana, Pak? Oh ya, nanti akan saya umumkan di Google Classroom ya. Saya akan berikan di streamnya, dan juga nanti menjelang itu UAS biasanya saya akan bikin section yang menunjukkan informasi UAS. Sifatnya saya pertegas lagi di situ, open book, kemudian ini ID-nya dimulai pukul berapa, seperti itu. Sebenarnya dari DAK sudah dikirimkan ke setiap dosen setahu saya. Nanti saya infokan. Ya. Baik. Saya pikir kita mungkin masih akan ketemu lagi ya di semester depan maupun di mata kuliah lain. Untuk mata kuliah ini sekian, dan saya cukup bersyukur seluruh bab di dalam buku referensi utama kita itu telah berhasil kita cover, dan semoga kita bisa terapin apa yang kita bisa terapin di diri kita maupun sekeliling kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, dan kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya, selamat siang. Selamat siang, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Pak Irvin, mau tanya mengenai CV, Pak. Kalau nanti Bapak sudah periksa, Bapak akan kabari lewat mana ya, Pak? Pak Irvin masih mute, Pak? Oh ya, sorry. Jadi iya, kemarin itu saya baru sempat koreksi 3 ya, cuman maaf saya koreksinya tuh dari atas ke bawah. Jadi orang yang ngirim lebih duluan tuh malah belum kebales, karena saya lihat beberapa struktur emailnya saya, inboxnya agak sedikit kacau. Tetapi sebelum batas waktunya semua akan saya beri reply. Terus barangkali habis setelah break makan siang ini saya melanjutkan sih lagi koreksi beberapa. Ya, jadi nanti saya akan balas melalui emailnya kalian. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Baik, saya out ya, yang lain juga.